Menu among-among untuk acara setahunan anak, kira-kira Mak Irit mau masak apa ya? Yuk simak videonya hingga selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mak Irit Channel, sumber inspirasi menu harian lezat, budget hemat, irit loyal, bukan pelit. Menu masak Mak Irit hari ini yaitu menu untuk acara among-among atau berkatan acara setahunan anak. Karena tepat di hari ini anak Mak Irit paling kecil itu usianya pas 1 tahun. Tradisinya kalau di Jawa itu di usia anak 1 tahun wajib untuk diamong-among. Kalau di tempat teman-teman gitu juga nggak? Silahkan komen di bawah ya. Menu pertama yang mau Mak Irit buat yaitu bumbu kulup atau bumbu sayur dan juga iwel-iwel. Sebelum kelapanya diparut itu harus dikupas dulu kulitnya supaya bersih atau tidak membuat makanan itu coklat atau mungkin ada bintik-bintik kulitnya. Untuk daunnya ini untuk membuat kue yang namanya iwel-iwel. Kalau di tempat teman-teman namanya itu juga enggak? Silahkan komen. Iwel-iwel ini terbuat dari tepung ketan dan juga kelapa parut yang diisi dengan gula merah. Salah satu tips enak membuat iwel-iwel itu adalah tergantung pada gulanya. Kalau gulanya enak, kemungkinan iwel-iwelnya juga pasti enak. Soalnya gula merah itu macamnya banyak banget. Ada yang terlalu kebanyakan obat dan ada yang enggak. Sambil menunggu iwel-iwelnya matang, ini Mak Irit mau membuat bumbu kulup atau urap-urap. Ini bumbunya sudah selesai. Nah, sudah dicampur, sudah icip-icip juga. Selanjutnya dibungkus daun pisang untuk dikukus bersama iwel-iwel tadi. Ini ngukusnya juga enggak terlalu lama ya, enggak usah terlalu lama. Dan ini sudah matang. Pastikan sudah matang dan langsung aja diangkat. Untuk iwel-iwelnya ini dihilangkan dulu atau dilepas dulu kunci lidinya seperti ini. Sedangkan untuk bumbu kulup digongso lagi, ini tanpa menggunakan minyak atau air ya, biarkan dia sampai kering. Nah, kalau sudah matang cantik banget seperti ini. Kalau sudah, lanjut ke menu berikutnya yaitu tahu telur ceplok bumbu merah. Untuk tipe potong tahunya bebas ya, sesuai selera aja. Ini Mak Irit 1 potong tahu itu jadikan 4, goreng hingga matang, jadi bukan setengah matang ya, tapi sampai matang aja. Dan untuk telurnya diceplok satu persatu seperti ini. Biasanya kan untuk berkatan itu telurnya direbus dan menurutku itu kurang diminati. Jadi emak coba kreasikan seperti ini. Kalau semua telur sudah diceplok, selanjutnya menyiapkan bumbu-bumbu. Kunci utama bumbu merah ini terletak pada cabai merahnya. Jadi di sini cabai merahnya diperbanyak, kemudian di blender dan juga dikasih minyak. Sedangkan untuk bawang merah, bawang putih, kunyit dan juga laosnya ini diulek aja, laosnya digeprek. Kenapa? Karena itu nanti untuk menggongsonya tidak bersamaan. Jadi yang digongso duluan itu ya ulekan bawang merah, bawang putih tadi. Untuk cabenya menyusul. Ini digongso sampai wangi. Kalau aromanya sudah wangi, selanjutnya masukkan cabai merah dan juga cabai rawit yang sudah di blender tadi. Diudek-udek dan dimasak hingga tanek. Supaya bumbu tidak gosong, maka tambahkan sedikit minyak. Selanjutnya tambahkan gula merah, kaldu bubuk dan juga gula pasir secukupnya. Ini bisa sesuaikan selera aja ya, tinggal disetel. Kalau bumbu sudah agak tanek, ini emak tambahkan santan kental atau santan kanilnya. Sebelumnya digocok-gocok dulu di blender supaya tidak ada bumbu yang tertinggal. Setelah semua santan kental atau santan kanilnya masuk, jangan lupa icip-icip untuk koreksi rasa. Kalau sudah pas, tinggal masukkan tahu, lalu tunggu hingga mendidih. Menu ini enak banget, muan tepol, mak-mak wajib coba, dan tingkat pedesnya pun juga bisa disesuaikan. Kalau sudah mendidih, tinggal masukkan satu persatu telur ceploknya dan guyur dengan bumbu supaya merasuk bumbunya. Pastikan rasanya sudah pas. Kalau sudah oke, tinggal nunggu didih. Dan oh ya, ini pakai bawang preh juga ya. Menu tahu telur dadar bumbu pedas sudah selesai. Lanjut ke menu berikutnya yaitu ayam bumbu kuning.
Ayamnya ini sekitar 2 kilo dan perlu direbus sebanyak 2 kali. Kenapa? Karena untuk menghilangkan lendir-lendir yang seperti ini. Nah, supaya benar-benar bersih. Waktu rebusnya pun juga nggak perlu lama-lama, cukup 15 menit selesai. Nah, kalau sudah direbus sebanyak 2 kali, ini dicuci seperti ini dengan air mengalir sampai semuanya selesai. Kalau sudah, tinggal menyiapkan bumbunya. Bumbunya ini terdiri atas bawang merah, bawang putih, ketumbar, jahe, kunyit, kemudian kemiri, daun salam, daun jeruk, dan juga sedikit gula merah. Kalau bumbu sudah siap, selanjutnya tinggal eksekusi aja. Gunakan minyak secukupnya. Kalau sudah panas, bumbu halus langsung deh dicemplungkan. Bumbu kuning ini tidak pedas sama sekali, jadi cocok juga untuk anak-anak. Gongso bumbunya dan masukkan daun salam, daun jeruk, kaldu bubuk, garam, gula secukupnya. Gongso bumbunya hingga benar-benar harum dan tanek. Ini bumbunya sudah tanek, sudah harum, dan koreksi rasa ternyata oke. Lalu dimasukkan santan kental. Aduk-aduk dan masak hingga mendidih. Oh ya, untuk ayamnya ini nggak perlu digoreng, jadi langsung diungkep aja di dalam bumbu ini sampai dia benar-benar empuk. Kalau teman-teman di rumah seleranya suka yang digoreng dulu apa enggak? Komen di bawah ya. Supaya cepat empuk, jadi untuk mengungkepnya jangan lupa ditutup. Sambil menunggu ayamnya matang, ini mulai membuat menu berikutnya, yaitu oseng pepaya muda. Karena di sini banyak banget pepaya muda, jadi ya dimanfaatkan aja. Eman kalau enggak. Pepaya muda dimasak oseng bumbu pedas itu aja enak banget. Satu buah pepaya setelah dipasrah jadinya nanti banyak banget. Nah, ini setelah dipasrah seperti ini, kemudian dikasih garam dan diuleni sampai dia benar-benar lemes. Soalnya kalau masih kaku rasanya nanti jadi masakan nggak enak. Kalau sudah, bilas dengan air mengalir sampai dia benar-benar bersih dan keset ya. Kalau masih terasa licin berarti belum bersih. Pokoknya harus dibilas berulang-ulang. Bumbu oseng pepaya muda terdiri atas bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan juga cabai rawit. Ini dihaluskan dengan sedikit garam. Kalau teman-teman di rumah tidak mau repot ngulek, jadi bisa pakai blender juga, opsional. Yang penting bumbu jadi halus. Bahan dan bumbu sudah siap, tinggal masak aja. Nah, ini menggunakan minyak yang agak banyak ya, soalnya untuk mengungkep pepaya. Gongso bumbu hingga harum. Nah, ini aku masukkan juga gula dan juga kaldu bubuk secukupnya. Kalau sudah tanek, dimasukkan rajangan pepaya muda dan udek hingga tercampur rata. Oseng kates ini mantep juga buat menu harian, jadi emak-emak bisa nyoba kalau misalkan lagi ada pepaya muda. Nah, supaya tidak gosong, ini tambahkan sedikit air saja di cobeknya seperti ini, supaya tidak ada bumbu yang tertinggal. Masak hingga benar-benar empuk. Oh ya, ini aku tambahkan juga kecap manisnya. Ini sesuai selera. Kalau misalkan mau suka manis ya diperbanyak, kalau enggak ya sedikit saja. Oseng kates itu enak banget kalau masaknya pedes banget bagi yang suka pedes ya. Tapi kalau enggak suka ya disesuaikan. Kalau mama di rumah, pepaya muda itu suka dimasak apa? Silahkan komen di bawah. Kalau pepayanya sudah matang seperti ini, kompor bisa dimatikan. Nah, wah, tampak cantik banget kan. Setelah ditata jadinya seperti ini. Ini mantep banget, teman-teman bisa coba. Terima kasih telah menonton video ini, semoga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.